Dugaan baru kembali muncul dalam kasus pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Terkini soal pelaku pembunuhan belum ada yang mengaku bertanggung jawab, sebuah ulasan pun memberikan hasil dugaannya. Ulasan itu mengutip The Telegraph pada 3 Agustus 2024 dan menyatakan dua dugaan yang mengejutkan. Pertama, di pihak Iran ada yang berkhianat atau mata-mata Israel berhasil menyusup ke Teheran. Lebih rinci, media itu mengatakan intelijen Israel yaitu Mossad meminta agen Garda Revolusi Iran atau IRGC dari unit keamanan Ansar al-Mad untuk menanam bahan peledak di Wisma Tamu Teheran, tempat pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menginap. Atau ada mata-mata Israel khusus yang berhasil menyusup ke dalam agen keamanan Iran tersebut. Namun di satu sisi pejabat IRGC lainnya mengatakan jika itu benar, maka itu merupakan penghinaan bagi Iran dan pelanggaran keamanan yang besar. Bahkan disebutnya bahwa pasti ada sesuatu yang lebih tinggi dalam hierarki yang tidak diketahui siapapun kali ini. Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memerintahkan serangan langsung ke Israel. Di satu sisi warga Israel mengakui mulai cemas dan takut untuk keluar rumah mereka sendiri. Mengutip Middle East Eye pada 3 Agustus, kabar itu terlihat dalam rekaman video yang terbit di sumber tersebut. Dikabarkan rekaman video itu diambil di jalanan Tel Aviv, Israel, yang menunjukkan suasana hati publik yang beragam. Rinciannya, ada seorang wanita yang menyatakan bahwa dirinya tidak merasa aman. Bahkan dirinya mengaku telah membatalkan rencananya untuk beraktivitas di luar rumah sesaat setelah kabar Ismail Haniyeh tewas. Kemudian Ori Goldberg, pakar politik Israel yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan bahwa orang-orang Israel memang dilanda ketegangan. Orang-orang Israel disebut memang sedang tegang dan dibuktikan dengan berkurangnya jumlah orang di jalanan. Disebutkan ada rasa cemas secara umum, tapi tidak separah pada bulan Oktober tahun lalu. Ratusan hingga ribuan rudal Iran dilaporkan siap meluncur ke Israel, siap menghancurkan Israel. Serangan balasan dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh diprediksi akan jauh lebih besar dibandingkan bulan April lalu. Mengutip The Sun pada 3 Agustus, kabar itu disampaikan menurut klaim para pejabat baru-baru ini. Saat ini Iran dilaporkan sedang merencanakan pembalasan besarnya kepada Israel. Serangan yang akan datang diprediksi akan lebih besar daripada saat Iran mencoba menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu dengan serangan rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diketahui saat itu Iran meluncurkan 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 120 rudal balistik ke Israel. Jumlah itu diklaim oleh pihak IDF. Sementara itu terkini Axios melaporkan bahwa mata-mata Amerika Serikat telah memperoleh informasi bahwa Iran akan menyerang Israel hanya dalam beberapa hari ke depan. Pejabat Israel juga yakin Iran akan meluncurkan serangan rudal jarak jauh lainnya ke wilayah mereka. Bahkan diprediksi sifat dari serangan Iran nantinya bakal besar-besaran mengingat Hezbollah dan Hamas juga akan bergabung. Satu skuadron jet tempur Amerika Serikat dikabarkan telah ditambahkan ke Timur Tengah. Tujuannya diketahui untuk membantu kapal perang yang sebelumnya telah disiagakan demi mengantisipasi serangan besar-besaran Iran ke Israel. Mengutip pernyataan Pentagon pada 3 Agustus, kabar itu dikatakan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin baru-baru ini. Austin disebut telah memerintahkan penyesuaian postur militer Amerika Serikat yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan Amerika Serikat terkhusus untuk meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel dan untuk memastikan Amerika Serikat siap menanggapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Dikabarkan Austin telah menyetujui pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak angkatan laut tambahan ke Timur Tengah dan Eropa. Dikabarkan bahwa persenjataan itu mampu menembak jatuh rudal balistik musuh. Selain itu terbaru, Amerika juga dikabarkan telah mengirim satu skuadron jet tempur tambahan ke Timur Tengah. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk mendukung penuh Israel dalam menangkis serangan balasan Iran dan proksi Palestina.
Pejabat senior Hamas menegaskan bahwa penyebab Ismail Haniyeh tewas bukan karena terkena bom yang diselundupkan, melainkan hasil spekulasinya menyatakan bahwa Haniyeh tewas terkena serangan roket dari luar atau proyektil. Mengutip Anadolu Agency pada 3 Agustus, kabar itu disampaikan oleh pejabat senior Hamas bernama Khaled Kaddoumi pada 1 Agustus kemarin. Spekulasi Kaddoumi itu merujuk berdasarkan kerusakan pada langit-langit dan dinding ruangan di tempat peristirahatan Haniyeh. Itu mengindikasikan bahwa tempat itu diserang dari luar menggunakan roket atau proyektil. Sehingga jika muncul dugaan bahwa penyebab Haniyeh tewas karena terkena bom, itu disebutnya tidak rasional dan tidak berdasarkan temuan ilmiah apapun. Walaupun begitu, tim teknis disebutnya masih akan terus mendalami dugaan awal tersebut tanpa lelah hingga mendapatkan fakta sebenarnya. Lantaran menurutnya masih terlalu dini untuk menyampaikan penilaian apapun mengenai penyebab pasti kematian Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli 2024 lalu. Hamas mengutuk Israel atas aksi penangkapan Imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ekrimah Sabri. Dikabarkan Imam Al-Aqsa tersebut ditangkap Israel seusai mendoakan Ismail Haniyeh. Mengutip Sabah pada 3 Agustus, kabar itu menurut pernyataan Hamas pada 2 Agustus 2024 kemarin. Hamas menyatakan bahwa penangkapan itu merupakan serangan langsung terhadap para ulama dan otoritas agama. Hamas menduga bahwa penangkapan itu bertujuan untuk menyingkirkan para pemimpin dan tokoh nasional serta agama berpengaruh yang membela Arabisme Quds dan Islamisme Masjid Al-Aqsa. Sehingga Hamas melontarkan kutukan keras atas aksi penangkapan oleh otoritas pendudukan Zionis terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ekrimah Sabri, setelah dirinya menyampaikan khotbah Jumat dan berkabung atas kematian Ismail Haniyeh yang syahid di Aqsa. Dengan begitu, Hamas mendesak agar negara Arab beserta umat Islam di dunia untuk mengutuk penangkapan Sheikh Sabri. Hamas juga turut mendesak otoritas Israel untuk segera berhenti ikut campur urusan Al-Aqsa. Pasukan IDF dilaporkan sudah siaga penuh dan telah bersiap di segala lini. Israel mengaku waspada tingkat tinggi mengingat pertahanan negaranya tidak kedap udara. Mengutip pernyataan Daniel Hagari baru-baru ini, ia menyatakan bahwa Israel memiliki sistem pertahanan yang sangat baik. Tak lupa ia pun memamerkan bahwa Israel memiliki sekutu internasional yang memperkuat pasukan mereka di wilayah. Serta sekutu setianya itu yaitu Amerika Serikat juga disebut telah berjanji akan membantu Israel melawan segala ancaman. Namun perlu digarisbawahi bahwa pertahanan Israel juga tidak kedap udara, sehingga Israel mengaku tetap akan waspada dan terus mengikuti instruksi Komando Front Dalam Negeri. Terbaru militer Israel sejak Kamis 1 Agustus dikabarkan telah berada dalam kesiagaan tinggi mengantisipasi serangan balik dari Iran dan proksi perlawanan Palestina termasuk Hizbullah dan Hamas. Pemerintah Iran melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap lebih dari 20 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Ismail Haniyeh. Mengutip sumber utama pada 3 Agustus, kabar itu menurut pernyataan 2 narasumber yang mengaku mengetahui aksi penangkapan tersebut. Mereka mengatakan bahwa tindakan itu sebagai respons Iran atas kegagalan besar pihaknya dalam mengamankan Haniyeh. Dikabarkan dari puluhan orang yang ditangkap sudah termasuk pejabat intelijen senior, pejabat militer, dan staf pekerja di Wisma Tamu tempat Haniyeh beristirahat. Ali Faez yang menjadi direktur Iran untuk kelompok krisis internasional buka suara. Ia menyatakan bahwa jika Iran tidak bisa melindungi negara sendiri atau sekutu pentingnya, bisa fatal bagi rezim Iran itu sendiri. Mengingat itu bisa menjadi sinyal bagi musuh Iran, di mana jika tak bisa digulingkan, maka bisa dipenggal.
Dua pejabat Iran juga mengatakan bahwa saat ini Satuan Intelijen Khusus IRGC masih melakukan penyelidikan dan memburu orang-orang yang diduga terlibat. Mereka berharap upaya itu bisa memberikan titik terang. Komandan Hamas bernama Haitham Balidi terbunuh dalam serangan IDF di tepi barat. Tak hanya dia, namun juga termasuk 4 warga Palestina lainnya dilaporkan tewas di tempat. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Agustus, insiden itu telah terjadi pada Sabtu 3 Agustus 2024 dini hari waktu setempat. Dilaporkan bahwa sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dan menghantam kendaraan Al-Qassam di Tulkarem Utara, tepi barat yang diduduki. Akibat serangan itu 5 orang dikabarkan tewas seketika, mengingat mereka terbakar hingga hangus. Bahkan jenazah tidak dapat dikenali, kecuali 1 orang yang diidentifikasi sebagai Haitham Nureddin Balidi, 25 tahun. Imbasnya pemogokan apapun dilakukan warga untuk mengenang 5 martir yang tewas dalam serangan tersebut. Perlu diketahui pasukan Israel juga menangkap mantan tahanan Abdul Jabbar Emad Naif al-Shakshir setelah menggerebek rumahnya di kota Nablus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.